Kehalalan yang akan masuk dalam diri saya untuk dikonsumsi itu akan mempengaruhi diterima tidaknya doa. Jadi tidak hanya kita meraih kekayaan, tapi keberkahan. Jadi memastikan apa yang kita dapat itu halal, karena itu nanti kita bawa. Literasi terkait dengan keuangan syariah ini relatif kita masih kurang. Dan itu yang harus kita gerakkan secara masif. Semua stakeholder harus berkolaborasi untuk meningkatkan literasi itu. Sebagus apapun mentor, ya kan? Tapi kalau diri kita nggak mau belajar, tidak ada self motivation, nggak ngaruh gitu. Ketika kita bekerja, kita fokus kerja. Sehingga dengan fokus bekerja itu, kita akan bisa mendeliver high performance. Artinya target kita sesuai dengan timeline dan segala macam. Kemudian dari sisi quantity dan quality gitu ya. Orang bingung harus ngapain. Itu dimulai dari apa? Tidak tahu. Itulah kenapa ayat pertama Al-Quran turunnya Iqra. Bacalah gitu. Jadi ketika kita mau melakukan segala sesuatu, baca dulu gitu. Baca apa sih ini gitu. Kalau kita mau bicara investasi syariah, apa sih investasi syariah? Belajar. Ketika orang nggak paham nih ya, nggak paham tentang keuangan syariah, resikonya apa? Banyak di luar sana yang mengatasnamakan syariah tapi nggak syariah. Ternyata zong. Pertama, nggak syariah. Yang kedua, bodong. Sit back, relax, let's talk. Welcome to Spot. Selamat datang kembali di episode Spot kali ini bersama saya Karen Miranti, Investment Marketing Specialist dari Shalendra Capital. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan yang suci ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan berkatnya. Tak lupa juga kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad. Semoga kita bisa meneladani semangat beliau, terutama dalam hal menuntut ilmu. Nah, siang hari ini sudah hadir bersama saya seorang wanita inspiratif yang sudah lama berkecimpung di pasar modal, terutama pasar modal syariah. Sekarang beliau menjabat sebagai seorang analis senior di Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan sebelumnya beliau juga sempat diamanahkan untuk mengepalai bagian pengembangan kebijakan pasar modal syariah. Langsung saja kita sambut the one and only Ibu Din Sukmarini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu sudah menyempatkan untuk hadir di episode Spot kita kali ini. Sebelum kita mulai, aku ingin mengajak Ibu untuk bermain kuis sebentar nih. Boleh. Bisa apa nih? Dapat hadiah ada? Nanti di belakang ya Bu. Oke, jadi akan ada 3 pertanyaan dan akan ada 2 pilihan. Ibu tinggal pilih pilih yang mana antara salah satunya dan jelaskan kenapa. Oke, siap Bu? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, dalam berinvestasi menurut Ibu, mana yang lebih penting untuk diperhatikan terlebih dahulu? Yang pertama, prinsip syariah atau potensi returnnya? Prinsip syariah. Wah, kenapa itu Bu? Saya sebagai seorang muslim harus meyakinkan di Allah apakah nanti ketika saya investasi returnnya halal atau enggak. Karena kehalalan yang akan masuk dalam diri saya untuk dikonsumsi itu akan mempengaruhi diterima tidaknya doa. Sampai segitunya. Jadi tidak hanya kita meraih kekayaan, tapi keberkahan. Jadi memastikan apa yang kita dapat itu halal, karena itu nanti kita bawa. Oh gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama Ibu Dini ini pilih adalah halal dulu baru returnnya belakangan gitu ya. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan nomor 2. Jadi Indonesia ini kan punya populasi muslim terbesar di dunia ya, tapi sayangnya literasi dan partisipasi masyarakat Indonesia tuh masih cenderung terbatas untuk investasi di produk-produk syariah gitu. Kira-kira apa sih yang jadi tantangannya Bu? Kurangnya edukasi atau memang tersediaan produknya nih yang masih terbatas? Setelah produk udah banyak. Jadi tantangannya adalah di edukasi. Jadi kita banyak nih, muslimnya banyak gitu kan ya. Cuman memang literasi terkait dengan keuangan syariah ini relatif kita masih kurang. Dan itu yang harus kita gerakkan secara masif. Semua stakeholder harus berkolaborasi untuk meningkatkan literasi itu. Karena kalau kita tahu ada quote ya,
tak kenal maka tak sayang, gitu. Nah, ketika dia nggak kenal yang namanya keuangan syariah, bagaimana dia akan berinvestasi ke syariah? Jadi harus dikenalin dulu. Ini loh keuangan syariah, value-nya ini, keuntungannya ini. Kemudian itu yang harus kita bangun awareness mereka, baru nanti ayo kita investasi syariah. Oke, mantap sekali. Produk kita banyak ya. Oke Bu, pertanyaan terakhir untuk kuis kita. Dalam dunia kerja nih Bu, mana yang lebih penting? Punya mentor yang baik untuk membimbing karir kita atau lebih baik belajar sendiri dan berkembang lewat pengalaman? In my opinion, yes. Kalau saya pribadi, start from ourselves. Karena apa? Sebagus apapun mentor, ya kan? Tapi kalau diri kita nggak mau belajar, tidak ada self motivation, nggak ngaruh gitu. Tapi sebaliknya, ketika kita punya self motivation, kemudian kita punya semangat terus belajar, walaupun kita nggak punya mentor yang bagus, kita bisa bagus. Oke, start within ourselves. Yes. Dan harus tercatat itu. Oke, seru banget nih. Baru di awal aja udah seru banget pembincangan kita. Dan aku izin untuk berikutnya nih kita mau tanya-tanya lebih dalam lagi. Oke, yang pertama Bu, melihat perjalanan karir seorang ibu Dini ini kan memang baru terjun ke pasar modal itu udah sejak tahun 1998 ya Bu. Soalnya Bu, Bapak paham ya Bu? Bapak. Bapak paham. Nah, bisa diceritain nggak sih Bu, gimana sih awal mula ketertarikan Ibu di industri pasar modal ini? Atau gimana Ibu tuh tiba-tiba nyemplung ke pasar modal? Gimana? Jadi tahun 98 itu saya lulus STAN, Tautan Sekolah Tinggi Akuntansi Silik. Tahu. Nah, kalau yang jurusan STAN, di STAN itu kita dalam hal penempatan milih, diberikan opsi. Ada milih ke perpajakan, ada milih ke anggaran, Bapepam, dan lain-lain. Saya saat itu konsep saya cuma gini, aku mau di Jakarta. Gitu. Aku mau penempatan di Jakarta, nggak mau di luar Jawa. Karena kalau yang institusi lain ada potensi di luar Jawa. Terus akhirnya saya tanya-tanya tuh sama kakak kelas, yang di Jakarta apa aja? Ada Bapepam, ada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan saat itu. Kemudian ada lagi waktu itu ada yang saya juga berkeinginan jadi dosen gitu. Saya milih BPLK, Badan Pelatihan gitu. Tapi yang Bapepam itu pilihan saya pertama. Karena saya mau di Jakarta. Di komen tuh sama teman-teman, ngapain kamu ke Jakarta? Gitu kan macet gini. Gak apa-apa. Macet itu dinikmati. Kita bisa tidur di mobil. Atau kita baca-baca gitu. Jadi kalau kita menikmati kemacetan dengan hal semacam itu, nggak akan merasa capek gitu. Toh kalau naik bus dengan tidur, kecuali kalau berdiri ya nggak bisa tidur. Bahaya kalau tidur, dibanding orang. Nah itu, dan saat itu baru tahu, oh pengawasan pasar modal. Nah disitulah saya baru ngerti pasar modal gitu. Walaupun sebelumnya sekilas-sekilas di kampus tuh ada mata kuliah yang mengenalkan pasar modal. Tapi kan nggak deep ya, hanya sebatas kulitnya. Baru begitu masuk pasar modal itu lah saya, oh pasar modal itu naik sunyi. Dan zaman itu tahun 98, gak kayak sekarang kan. Kita tinggal minta tolong Mbah Google apa aja. Sampai resep sayur asem pun ada gitu. Zaman itu nggak ada, internet pun belum ada kayaknya. Iya, tahun 98 belum ada, benar. Jadi masih limited lah soal informasi gitu. Jadi kita harus, kalau kita mau informasi kita harus datang ke orang. Kita harus ikut kawan sejarah dan segala. Jadi bersyukurlah kalau sekarang tuh udah sangat-sangat mudah lah kalau kita untuk belajar. Itulah, jadi dari kecemplung tapi jadi suka gitu. Oke. Nah Bu, di awal karir tahun 1998 tuh saya percaya nggak gitu banyak perempuan yang ada di industri ini gitu kan. Nah kira-kira tuh Bu, apa sih Bu tantangan terbesar buat seorang ibu? Ya kalau secara jumlah, mohon maaf ya saat itu belum ngitung saya. Dari absen nih. Jadi belum ngitung gitu, yang kerja di Bapepam berapa, yang di industri berapa gitu. Tapi yang jelas di Indonesia saat itu, saya sendiri juga ngerasain nggak ada lah yang namanya gender discrimination gitu ya. Kalau di beberapa negara lain itu kan ada yang ada diskriminasi perempuan nggak boleh kerja di dunia ini dan segala macam. Tapi alhamdulillah di Indonesia nggak ada. Nah, challenge-nya memang adalah pada saat saya mulai bekerja di pasar modal, challenge saya itu bagaimana memahami konsep pasar modal itu as a whole. Karena kita nggak
ketika memahami pasar modal itu nggak cukup cuman definisi pasar modal, tapi kita harus tahu, oh ternyata struktur pasar modal itu kayak gini loh. Ini ketemu antara orang cari modal dan segala macam. Belum lagi ada produknya gitu kan. Terus apalagi reksadana itu apa gitu dan segala macam. Nah challenge-nya adalah bagaimana saat itu saya bisa memahami secara komprehensif. Itu adalah learning by doing gitu. Di awal-awal saya itu penempatannya di pengembangan standar akuntansi. Jadi emang muluk di akuntansi lah ya. Bersyukurnya adalah di tahun 2026 lah tahun Belum. depan ya. 2026 itu saya mulailah saat itu di Bapepam dibentuk bagian pengembangan kebijakan pasar modal syariah. Nah, ketika saya terjun di pasar modal syariah itulah saya pada akhirnya learning by doing, belajar semua aspek di pasar modal. Dari sisi produknya, reksadana itu seperti apa, kemudian efek bersifat utang, sukuk dan segala macam. Jadi kalau kita terjun di pasar modal syariah, justru kita itu belajar tentang pasar modal syariah secara keseluruhan, pasar modal secara keseluruhan, tapi kita pakai kacamata syariah. Oke. Tapi sebelum pakai kacamata syariah kan kita harus tahu konsep dasarnya ya, tahu konsep syariahnya. Itulah alhamdulillah saya terjun di pasar modal syariah itu jadi tahu semua gitu. Ketika bicara tentang emiten, oh emiten tuh kayak gini. Ketika kita bicara NI, oh kayak gini. Jadi saya bersyukurnya ketika ditambahkan di pasar modal syariah itu saya jadi tahu pasar modal syariah as a whole. Oke, wah bagus banget nih insight-nya, ya ampun. Oke Bu, saya penasaran nih sebagai mom to mom ya, dengan sisi ibu yang super sibuk lah bisa dibilang di OJK pasti saya yakin super sibuk. Gimana sih cara ibu menyeimbangkan gitu antara kehidupan pribadi, kehidupan profesional, karir, dengan segala kesibukan yang ibu punya gitu. Gimana cara menciptakan work-life balance itu gitu? Jadi kalau saya tuh tipe orangnya nggak mau yang ngoyo gitu, tapi harus high performance. Nggak ngoyo tapi high performance. Gimana itu? Jadi artinya kita harus ada porsi. Ketika kita bekerja, kita fokus kerjain. Sehingga dengan fokus bekerja itu, kita akan bisa mendeliver high performance. Artinya target kita sesuai dengan timeline dan segala macam. Kemudian dari sisi kuantiti dan quality gitu ya. Nah kemudian ketika saya sampai di rumah pun, ya udah kerjaan selesai. Nggak mau tuh saya buka laptop lagi. Kecuali kalau emangnya urgent dan deadline. Tapi itu relatively nggak sering, jarang lah gitu ya. Nah itu yang membuat saya harus kita balance. Bahkan gini, kalau saya udah di rumah nih weekend, kesenangan saya itu berkebun. Wah, Gitu. ini buat yang nggak tahu nih. Atau enggak kadang masuk buat seminggu. Jadi biar nggak selama ini kan kita serahkan pada ahlinya gitu. Iya. Ya, yang pakai brand hijau itu ya, restoran online gitu. Nah itu kalau orang yang bekerja kita serahkan pada ahlinya. Karena saya nggak ada pembantu yang stay di rumah gitu. Nah itu ya udah handphone saya taruh aja gitu. Bahkan ada kadang orang-orang kontak itu bodo amat, saya lagi berkebun, lagi macul, lagi metikin apa gitu. Jadi untuk stress release aja gitu, masa dulu atau enggak kadang nonton drakor. Sama dong Bu. Nonton drakor bareng sama suami. Jadi biasanya kita cari drakor apa nih gitu, yang kita sama-sama suka gitu. Pokoknya inilah ya kita nonton gitu. Pokoknya ya udah nggak usah urusan kerjaan lagi gitu. Jadi saya udah selesai di kantor, laptop tutup, selesai kerjaan pulang gitu. Kayak gini. Jadi biar kita ada life balance gitu untuk kita di kantor dan tapi kita tetap pro gitu. Seperti ini. Tuh buat momis out there, yang penting bukan work hard tapi work smart ya. Ya betul. Oke, aduh menarik banget. Oke, pertanyaan berikutnya nih Bu, selama perjalanan karir Ibu gitu, ada nggak sih Bu prinsip-prinsip, nilai atau ajaran yang selalu Ibu pegang teguh sampai saat ini Bu? Saya berpegangnya pada apa yang sudah Rasulullah SAW contohkan. Kita tahu ya Rasulullah itu mendapatkan fatonah, amanah, sipik dan tabligh. Fatonah itu cerdas. Artinya dalam bekerja kita harus keep updating. Kita harus mengikuti perkembangan dunia.
Apalagi industri pasar modal ya, dinamis banget kan. Nah, Kita baru ngembangin ini, ternyata di luar sana sudah banyak yang macam-macam gitu ya kan. Nah, itu kita harus keep update. Jangan hanya berkutat, jangan hanya apa yang kita kerjain doang lupa sama dunia lain gitu kan. Itu fatal lah. Kita meningkatkan kecerdasan kita. Kedua, amanah. Amanah ini adalah kita menjadi orang yang dapat dipercaya. That's the most important. Nah, kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya itu dari apa? Kata-kata kita. Kita jaga. Perbuatan kita jaga. Gitu kan. Jadi kemudian berikutnya adalah sidik. Sidik itu berkata jujur. Yang ngomong-ngomong. Even kita berbohong soal kerjaan. Misalnya gini, contoh berbohong soal kerjaan. Ini siapa yang ngerjain? Saya. Padahal siapa? Anak buahnya. Pernah nggak ngalamin? Atau siapa lah teman-teman di sini pasti pernah mengalami gitu ya. Itu adalah berbohong. Nah, itu yang berkata jujur itu penting. Kemudian yang keempat, tablik. Tablik itu menyampaikan ke orang. Menyampaikan ke orang lain itu bisa berbagai macam. Kayak kita sharing nih, ini menyampaikan ke orang lain. Atau kita sharing ke teman-teman sekantor. Teman-teman aku kemarin ada ikut training nih. Gitu kan. Ikut training, yuk sharing. Atau enggak kita punya keahlian apa? Kita ajarin anak buah. Kita ajarin kolega kita. Gitu. Nah itu. Jadi kalau saya dalam bekerja konsepnya 4 itu. Kalau udah 4 itu kita pegang, hati kita tuh tenang gitu. Kita nggak mikir, wah bentar ada ini nggak ya kena sanksi kedisiplinan nggak ya karena ini. Gitu. Jadi insya Allah kalau kita bekerja pegang 4 itu enak hidup kita. Oke. Bicara tentang prinsip nih ya Bu, setiap orang tuh saya yakin punya prinsipnya masing-masing dalam berinvestasi gitu ya. Nah, tapi yang bikin saya penasaran ada nggak sih Bu miskonsepsi tentang prinsip syariah dalam berinvestasi gitu? Karena nyatanya sampai saat ini ada aja kasus di mana ada orang yang ingin mulai berinvestasi tapi masih takut riba, ada yang udah mau mulai investasi syariah tapi bingung mulai dari mana. Nah, itu apa tanggapan Budin tentang hal itu? Baik. Orang bingung harus ngapain. Itu bermula dari apa? Tidak tahuan. Itulah kenapa ayat pertama Al-Quran turunnya Iqra. Bacalah gitu. Jadi ketika kita mau melakukan segala sesuatu, baca dulu gitu. Baca apa sih ini gitu. Kalau kita mau bicara investasi syariah, apa sih investasi syariah? Belajar. Ibaratnya kalau untuk resource kita belajar tuh sekarang banyak. Oh, Sidoarjo ini metu. Banyak banget. Jadi nggak ada tuh ceritanya sekarang. Aku nggak tahu. Jangan bilang gitu. Sekarang zaman informasi, bro, gitu kan? Jadi semua itu harus dimulai dari Iqra. Bacalah, pahami, sehingga nanti bisa pahami, oh kalau investasi syariah itu bedanya konven kayak gini. Oh investasi itu ada resiko rendah, sedang, tinggi. Kalau aku mau investasi, nggak nanti kejeblos, gimana caranya? Oh ternyata ilmunya ada loh. Investasi itu apa namanya? Kalau orangnya risk profile-nya rendah, harus juga rendah. Atau termasuk nanti dicocokin tujuannya gitu kan. Kalau tujuan jangka panjang, cocoknya produk apa. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang harus kita tahu dulu gitu. Nah, setelah itu makanya kalau kita dalam Islam ya, kalau kita mau beramal harus ada ilmu. Ya enggak? Ilmu itu dari mana? Baca kan? Iya. Belajar. Jadi kalau ilmu harus amal. Begitu udah dapat ilmunya harus diamalkan. Tapi kalau kita mau beramal, melakukan sesuatu harus ada ilmunya. Jadi dua itu nggak bisa pisah, ilmu dan amal. Itu harus jadi best friend, bestinya harus barengan gitu. Nah, eh, kadang gini, ketika orang nggak paham nih ya, nggak paham tentang keuangan syariah, resikonya apa? Banyak di luaran sana yang mengatasnamakan syariah tapi nggak syariah gitu. Ini menyasarnya siapa? Menyasar orang-orang yang lagi semangat syariah. Ayo investasi, investasi syariah. Nih kelola secara syariah. Tapi nggak dijelasin konsep dasarnya itu seperti apa. Dan karena dia sudah semangat syariah, kemudian ya udah, ini mau syariah loh ini. Ternyata zong. Pertama nggak syariah, yang kedua bodong.
Itu kan yang bahaya. Nah, itulah kenapa juga OJK itu selalu menyarankan kepada masyarakat, sebelum berinvestasi, pahami dulu produknya. Baca sebaik mungkin produk ini fitur-fiturnya apa. Jadi nanti teman-teman, di luaran sana masyarakat nggak akan tuh yang namanya, apa namanya, kena investasi bodong gitu. Apalagi sampai yang gampang tergoda dengan iming-iming return-nya tinggi. Biasanya yang gampang orang kena itu apa? Dia pengen cepet kaya, ya Cari kan? yang instan ya, Bu? Cari yang instan. Dikasih investasi, "Ayo investasi di sini." Bener loh, gitu kan. Bener loh, nanti kamu dapat dalam 1 bulan kamu dapat 30%. Is that make sense? Gitu kan. Kita jualan nasi uduk aja berapa untungnya? Gitu kan. Ibaratnya gitu, masa dalam ini, terus bisnisnya apa gitu. Itu yang harus kita, logis gitu. Jadi itu tadi, ketika memang kita harus mengenal, investasi syariah, kita harus pelajari dulu, iqra dulu gitu. Iqra baru eksekusi, Mhm. gitu. Sebetulnya gimana sih, Bu, mekanisme atau cara menentukan kalau misalkan suatu investasi itu udah benar-benar bebas dari riba Mhm, atau transaksi yang haram dan sebagainya? oke. Kalau di pasar modal syariah nih kebetulan ada regulatornya. OJK membuat regulasi bagaimana untuk produk ini bebas dari riba. Kita untuk menentukan riba enggaknya apa? Kolaborasi dengan DSN MUI, Dewan Syariah Nasional. Nah, DSN akan mengeluarkan fatwa terkait dengan produk-produk syariah. Nah, nanti ketika misalnya gini, OJK membuat peraturan atau mengembangkan produk, kita pasti berkolaborasi dengan mereka. Secara, proses bisnisnya kita jelaskan kepada DSN, kemudian DSN akan memberikan, "Oh, kalau kalau strukturnya kayak gini, nanti ada unsur ribanya. Tapi kalau biar nggak riba, kayak gini." Seperti itu. Itu pertama. Berikutnya, kita juga mengharuskan, adanya pengawasan syariah yang melekat secara internal di perusahaan yang menerbitkan produk syariah. Misal nih, MI, manajer investasi yang punya reksadana syariah. Itu di POJK kita wajibkan ada dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariahnya, dia harus mengawasi pengembangan produk dan juga transaksinya day by day gitu. Day to day-nya mereka harus diawasi, memastikan bahwa, produk ini syariah gitu. Kemudian secara ini bagaimana menjamin orangnya kompeten apa enggak? Kita juga ada peraturan terkait dengan DPS ini. Ada namanya ahli syariah pasar modal. Jadi, orang yang bisa menjadi anggota DPS di pasar modal, itu mereka harus, terdaftar di OJK sebagai ahli syariah pasar modal. Dan ahli syariah pasar modal itu dia harus punya 2 kompetensi. Pertama, kompetensi terkait dengan pasar modal, sehingga dia tahu bisnis prosesnya pasar modal itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dia harus punya, kompetensi terkait dengan fikih muamalah, gitu. Mmm. Di situlah nanti dia akan menjadi tempat konsultasi bagi perusahaan yang diawasinya, "Ini syariah apa enggak?" Gitu. "Secara fikihnya seperti apa?" Nah, itu kita dalam rangka memastikan bahwa produk syariah itu adalah sesuai dengan syariah, bebas dari riba, seperti itu. Oke, jadi udah pasti produk-produk syariah yang diawasi OJK dan juga DSN MUI itu udah bebas riba ya, Bu, Insya karena Allah. udah terfilter nih Mhm, teman-teman semuanya. Oke, dalam berbagai kesempatan nih, Ibu sering bicara tentang pentingnya literasi keuangan syariah ya, mhm. Bu. Nah, gimana sih Ibu ngelihat perkembangan literasi dan inklusi di Pasar modal Indonesia gitu khususnya, gimana sih dibandingkan dengan negara lain, Bu? Mhm. Iya, kalau saya sendiri, mohon maaf ini ya, nggak punya datanya di luar, tapi, saya punya datanya yang di Indonesia gitu kan, terkait dengan literasi keuangan syariah, terutama pasar modal syariah. Kita punya data dengan melihat indikasi dari, jumlah investor syariah di masing-masing produk. Jadi kalau kalau dari tahun ke tahun, itu terlihat adanya pergerakan peningkatan gitu. Zaman saya dulu di tahun 2006 pertama kali, itu produk juga belum ada, gitu kan. Investor enggak sebanyak sekarang lah. Sekarang itu semakin banyak dan semakin banyak orang dalam melakukan inklusi, gitu kan. Misalnya nih, sekarang udah pada pakai fintech ya.
Investasi reksadana sekarang udah tinggal pakai ada platform yang online itu ya, transportasi online di situ juga menyediakan. Kemudian ada juga yang marketplace dan segala macam. Itulah yang sangat-sangat mendukung dalam peningkatan jumlah literasi dan inklusi di Indonesia. Kalau kita berdasarkan jumlah investor pengguna SOTS, teman-teman tahu SOTS, Iya. sistem online trading syariah gitu. Nah, sistem online trading syariah itu di mana memungkinkan investor hanya membeli investasi yang syariah doang. Kalau dia belinya saham yang nggak syariah, ada alert. Alertnya bunyi, saham ini mengandung unsur riba gitu. Oh. Nggak bisa beli gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat dari jumlah penggunanya sepanjang tahun dari sejak pertama kali itu 2011 kalau nggak salah SOTS pertama ada. Sampai dengan sekarang penggunanya itu terakumulasi jumlahnya sebanyak 169.393 user gitu. Nah, kemudian sepanjang 2024 investor barunya pengguna SOTS itu sebanyak 30.979. Ini saya mengambil data dari bursa ya. Kemudian dari 169.000 tadi sayangnya aktif cuman 32 ribuan. Oh. Jadi selebihnya nggak aktif gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita sudah fasilitasi gitu. Nah, kemudian kalau dari sisi reksadana syariah gitu. Kalau reksadana syariah ini berdasarkan data dari KSEI, jumlah investor yang memegang reksadana syariah itu di tahun 2024 ini 1.200.000-an gitu. 1.200.000 something. Tahun lalu itu 1.345.000. Kemudian jadi pertumbuhannya cukup signifikan ya 10% dari tahun lalu ke tahun sekarang. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah investor sukuk korporasi, ini juga mengalami peningkatan. Jadi di tahun 2024 kemarin ini sebanyak 2.023 sukuk holder untuk yang korporasi. Kemudian di tahun 2023 itu sebanyak 1.606. Jadi growth-nya dari tahun lalu sampai dengan tahun 2023 sampai dengan 2024 itu sebanyak 25,97%. Jadi kalau based on data ini, saya menyimpulkan bahwa tingkat inklusi dan literasi pasar modal syariah di Indonesia itu meningkat gitu. Oke, Dan berarti ini tentunya peran dari semua stakeholder ya, ya. dari industri juga, dari regulator juga gitu. Oke, berarti sebenarnya pandangan atau respon masyarakat terhadap produk syariah tuh juga positif gitu ya, Bu? Betul. Oke. Nah, Bu, produk keuangan syariah itu kan ada beberapa jenis ya. Kalau saya tahu nih, keuangan syariah tuh bisa deposito syariah, sukuk, SBSN, terus juga ada reksadana syariah. Nah, menurut Ibu, apa sih keunikan dari masing-masing produk ini dan cocoknya itu untuk investor seperti apa gitu? Oke. Beda produk, beda uniqueness gitu kan. Beda produk, beda resikonya. Yang ini harus dipahami sama teman-teman nih ya semuanya. Nah, contoh gini, kalau Mbak Karen mau investasi, tujuannya untuk jangka pendek, less than 1 year. Cocoknya investasi apa? Gitu. Ini pertama kalau less than 1 year, jadi ambillah yang low risk dan memang untuk jangka pendek. Cocoknya adalah kalau reksadana pasar uang, ya kan? Terus kalau mau atau enggak bisa ke produk yang kalau sukuk gitu yang kurang dari 1 tahun. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya, "Bu, saya mau nabung buat anak saya yang sekarang umur 1 tahun untuk masuk sekolah SD." Karena sekarang biaya sekolah tinggi ya. Wah, Harus nabung dari biasa, sekarang. iya. Nah, ini kan berarti jangka panjang ya. Nah, jangka panjang ini bisa dipilih gitu. Produk yang sedikit high risk. Karena kalau konsepnya investasi itu high risk, high return. Jadi kalau misalnya untuk jangka panjang, lebih dari 3 tahun, pilihlah yang lebih high risk gitu. High risk contohnya misalnya kalau di reksadana ada reksadana saham, ya kan? Itu yang high risk. Atau kalau misalnya teman-teman yang siap dengan adrenalin sendiri, wah, biasanya cowok-cowok nih, bapak-bapak nih suka adrenalin, wah, aku mau investasi sendiri ke saham.
Boleh. Saham itu untuk long run gitu, untuk jangka panjang. Dengan cara apa? Nabung saham gitu. Kalau di bursa kan ada gerakan nabung saham ya. Betul. Jadi dengan berbagai macam produk ini, teman-teman itu punya pilihan sebenarnya, tapi harus pinter nyocokin. Jadi jangan sampai kita olahraga pakai jas hujan gitu kan, ibaratnya kayak gitulah gitu. Jadi ketika kita investasi jangka panjang harus dengan produk yang cocok jangka panjang. Jangka pendek, risk profile-nya pun juga harus disesuaikan, kayak gitu Mbak Karen. Oke. Ya, ngomongin banyak nih Bu, jenis-jenis produk gitu ya. OJK kan baru-baru ini ngeluarin POJK nomor 33 tahun 2024 ya Bu, yang mengatur investasi di efek syariah luar negeri. Nah, apakah OJK juga berencana nih Bu untuk mengatur investasi di saham-saham konvensional di luar negeri dengan porsi yang lebih besar mengingat potensi menarik di pasar saham global? Nah, kalau untuk yang konvensional sampai dengan sekarang, baik yang di peraturan sebelumnya ataupun juga peraturan OJK yang baru terbit di tahun lalu nomor 33 itu, untuk konvensional kita masih membatasi maksimal 15% gitu untuk yang efek luar negerinya. Nah, sementara kalau nih pengen menerbitkan produk reksadana yang bisa berinvestasi dengan porsi yang lebih besar untuk efek luar negerinya, bikinlah offshore luar negeri. Oh, Reksadana syariah berbasis efek luar negeri. Itu diatur di POJK nomor 33 tahun 2019. oke. Jadi kalau dengan reksadana berbasis efek luar negeri ini, reksadana ini dimungkinkan berinvestasi di efek luar negeri yang syariah tapi ya. Itu minimal 51%. Wah, besar So, ya, which Bu. is you can invest in up to 100%, right? Mhm. Nah, jadi itu. Jadi Jauh banget bedanya. ya, jadi ini produk kenapa sih OJK dulu menerbitkan mengembangkan produk reksadana syariah berbasis efek luar negeri? Karena kita tahu kalau kita bicara porto syariah di nasional itu limited. Sementara teman-teman manajer investasi itu dalam mengelola reksadana syariahnya kan butuh porto gitu kan. Ya udah akhirnya kita kembangin produk reksadana syariah berbasis efek luar negeri itu. Cuman kita memang agak-agak persyaratannya itu memang jadi selected investor. Jadi pertama dari sisi chip in-nya pertama itu minimal 10.000. Murah ya 10.000. Murah. Tapi dolar ya. Oh, 10.000 US dollar. Oke, Jadi berarti investasinya sekitar memang 160 jutaan ya Bu? iya, kalau sekarang dolarnya 16 ribuan berarti 160 juta. Tapi setelahnya itu beberapa MI membuka, misalnya 1.000 apa dolar atau seberapa. Jadi ini bisa menjadi pilihan buat investor yang pengen nabung dolar gitu. I see. Jadi nanti portonya itu adalah efek-efek syariah luar negeri. Bisa saham, bisa sukuk ataupun yang apa namanya efek syariah lainnya gitu. Jadi kita sudah atur tuh kalau sekarang POJK-nya di POJK 35 tahun 2017. Tapi sekarang on proses direvisi gitu. Oke. Lanjutnya nih Bu, saya dengar nih kalau misalkan regulator sekarang sedang mempersiapkan peraturan terkait ETF, emas dan juga kripto ya Bu. Nah, bisa nggak Bu diceritakan lebih lanjut gitu tentang mekanisme peraturan tersebut dan kapan kira-kira peraturan ini tuh diberlakukan? Saya diskusi dengan teman-teman di IDX. Saat ini IDX sedang mengkaji terkait dengan pengembangan ETF emas nih, bullion ya. Nah, dan mereka sedang meminta fatwa dari DSN MUI. Jadi apakah, ETF emas ini, syariah compliant atau tidak gitu. Jadi sekarang sedang, meminta fatwa dari DSN MUI. Nah, kalau berdasarkan informasi dari teman-teman IDX memang, dan juga saya baca-baca di artikel memang mereka akan targetnya tahun ini, di-launch. Sementara kalau dari sisi OJK kita ada POJK nomor 17 ya. Nomor 17 ini terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Di situ di mana kegiatan usaha bullion itu bisa ada simpanan emas, kemudian pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan juga kegiatan lainnya dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. Jadi kalau untuk yang terkait dengan ETF emas itu sendiri, kalau dari sisi OJK kita tidak menerbitkan regulasi secara khusus gitu. Cukup dengan yang ada itu aja, kemudian nanti itu bisa dikembangkan oleh
bursa seperti itu. Oke, tadi selain emas juga ada proyek tokenisasi aset kripto nih Bu, dengan underlying obligasi ya, Sun. Nah, kalau misalkan saya penasaran nih, apa konsep tokenisasi ini juga rencananya akan diterapkan pada saham? Atau gimana nih, hal ini bisa mempengaruhi strategi reksadana atau enggak? Terkait dengan tokenisasi, to be honest di pasar modal Indonesia saat ini kita belum mengembangkan. Tapi kita masih pada level kajian ya. Kalau di sisi pasar modal syariah, beberapa tahun lalu kita melakukan kajian terkait dengan bagaimana memperdagangkan sukuk melalui blockchain, Oke. gitu. Kemudian dari teman-teman pengaturan sebelumnya juga pernah melakukan kajian terkait dengan pengaturan digital asset. Jadi kalau di konsep pasar modal, digital asetnya itu yang memang related to securities gitu, terkait dengan efek gitu ya. Yang tokenisasi sukuk atau Iya. tokenisasi saham dan segala macam. Nah, saat ini kita belum mengatur, belum melakukan pengembangan itu, tapi bisa jadi kita untuk mengikuti perkembangan pasar global dan juga mengikuti perkembangan apa namanya, itu kedepannya bisa jadi itu akan kita kembangkan gitu. Cuman memang saat ini kita masih ada prioritas lain gitu. Nah, apa yang kita lakukan sebagai untuk memperluas kemudahan dalam berinvestasi yang memang kaitannya dengan teknologi yang sudah kita kembangkan itu bersama-sama dengan SRO itu adalah eIPO. Oh iya, Pernah dengar ya? iya dong. Nah, eIPO itu yang sudah dikembangkan adalah eIPO saham. Jadi nanti kalau misalnya ada IPO saham, kalau dulu mungkin kita harus menghubungi ke underwriter-nya untuk kita melakukan pemesanan gitu ya. Tapi sekarang dengan eIPO itu tinggal buka websitenya kan, Iya. webnya eIPO, terus kita tinggal pilih tuh mau beli mana yang sedang offering gitu kan. Nah, kalau saham udah berjalan, nah yang sekarang sedang dikembangkan oleh OJK bersama-sama dengan SRO adalah eIPO efek utang dan sukuk Oh. gitu. Ini adalah stepping kita untuk pengembangan digitalisasi pasar modal. Nah, kalau tokenisasi kayaknya masih masih nanti-nanti gitu. Itu kalau jadi kita masih fokus ke yang lebih simpel dulu. Karena tokenisasi itu ya nanti akan lebih lebih kompleks tapi memang lebih lebih mudah sih gitu. Kalau 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 beberapa kali saya belajar dari luar negeri itu ada sharing-sharing itu ini bahkan kalau kemarin kita sudah kolaborasi dengan lembaga internasional itu melakukan sharing terkait dengan DTGB, Apa tuh, Bu? Digitally Tracked Green Bond. Oh. Jadi green bond-nya itu diterbitkan pakai tokenisasi, kemudian impact reporting-nya itu sudah terdeliver secara digital gitu. Itulah Oh. makanya mereka bilang digitally tracked green bond. Saya bilang, wah Indonesia masih harus kajian dulu nih. Kita harus mempersiapkan dulu. Jadi memang kita sekarang masih di level kajian. Untuk eksekusinya nanti kita melihat kesiapan industri, kesiapan regulator dan segala macam seperti itu. Oke. Oke, Bu. Kalau saya lihat-lihat gitu ya, produk-produk syariah kalau dibandingin sama produk konvensional tuh sebenarnya ngasih return-nya nggak kalah menarik tuh. Bahkan kadang-kadang ada produk syariah yang bisa outperform produk konvensional. Nah, menurut Ibu itu apa sih yang membuat perbedaan di antara keduanya, Bu? Sebenarnya gini, talk about risk, talk about return antara apa namanya produk syariah dan produk konvensional. It's similar gitu. Oke. It depends on how they manage kan. Jadi pada dasarnya terkait dengan risk dan juga return profiles itu let we can say the same lah ya. Yang membedakan adalah satu syariah satu enggak gitu. Contoh gini Mbak, saya mau membedakan kalau kita menggunakan akad syariah nih. Saya ngasih pinjem ke Mbak Karen misalnya gitu kan. Mbak Karen butuh usaha bikin pokoknya usahalah dagang online misalnya gitu. Mbak Karen pinjem ke saya. Kalau pakai sistem riba, saya kasih pinjem. Ini Mbak Karen saya pinjemin 10 juta. Bunganya 10% ya. Gitu. I don't want to know, I don't care apakah Mbak Karen itu nanti untung atau enggak. Pokoknya balikin ke saya 10 juta plus 10%.
zolim kan saya. Iya. Jahat banget ketika misalnya ternyata Mbak Karen rugi gitu. Tapi kalau yang akad syariah, let's say kita pakai apa namanya akad mudharabah. Misalnya kita sepakat ya udah Mbak Karen kalau ngelola usaha dapatnya 60, saya 40. Ketika Mbak Karen dapat untung 100.000, saya dapat 40, Mbak Karen 60. Ketika Mbak Karen untungnya 200.000, tinggal kaliin, ya kan? Tapi secara porsi kita tetap tadi persentage-nya, tapi kan luas gitu kan. Iya. Ketika misalnya Mbak Karen, "Oh, bulan ini saya nggak ada untung." Ya sudah, nggak usah dibagi, gitu kan. Fair kan? Iya. Lebih fair. Nah, itu bedanya antara konvensional dengan syariah. Ketika konvensional, I don't care apakah Mbak Karen untung atau enggak, pokoknya 10% ya bunganya ke saya. Tapi kalau syariah, enggak. Itu contohnya. Jadi, kalau kita membandingkan antara produk syariah atau yang non syariah, itu secara keuntungan sama. Itu tergantung produknya. Resikonya juga sama, tergantung produknya, gitu. Tapi yang membedakan adalah kontennya, gitu. Seperti itu. Oke, dengan konten yang syariah seperti itu, Bu, ada nggak sih, Bu, investor-investor non-muslim gitu yang tertarik untuk membeli produk-produk syariah? Ada, Oh, ada ya? ada. Jadi ini saya pernah dengar langsung dari temen yang kerja di MI, Manager Investment. Dia marketing, sales person. Dia cerita ke saya bahwa ada dewan gereja datang ke MI-nya. Nih, kalau uangnya gereja itu banyak kan ya, Iya. uang dari jemaatnya itu ya. Kemudian mereka mau investasi. Nih, ada uang gereja, saya mau invest gitu. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya ada produk yang terbebas dari kejahatan, terbebas dari apa, pokoknya Unsur. inline dengan humanity lah gitu. Value humanity value gitu. Dijual lah sama ini. Punya kita. Apa itu? Reksadana syariah. Oh, apa itu reksadana syariah? Oh, reksadana syariah itu investasinya di saham-saham syariah atau investasinya di sukuk. Terus bedanya apa saham syariah sama enggak? Kalau saham syariah itu enggak ada yang namanya, mohon maaf nih ya bagi para penghisap nih ya, saham rokok tuh enggak ada. Maaf ya ahli hisap ya. Oh ya ahli hisap yang ini. Jadi saham rokok enggak bakalan jadi saham syariah gitu. Atau saham ya perusahaan yang mengelola senjata, itu juga nggak akan jadi saham syariah, gitu. Jadi dari situlah terus akhirnya gereja, "Oke saya invest ini," gitu. Oh. Nah, jadi ada. Dan saya sendiri juga pernah, pada saat mendeliver sekolah pasar modal syariah, dia non-muslim. "Bu, saya kan non-muslim, kalau emang saya boleh investasi di syariah?" "Ya boleh aja Bu," gitu, nggak ada larangan. Justru kalau yang saya pernah baca, tapi mungkin itu nanti dari teman-teman pemirsa di sini ya bisa cek atau googling ya, dan mungkin yang non-muslim bisa cek ditanyakan ke pendetanya. Di agama Nasrani pun riba itu dilarang, gitu. Karena sebenarnya agama Nasrani itu kitab Injil itu kan dari Allah ya, yang memang melarang riba gitu. Itu tadi. Mengambil apa yang bukan menjadi haknya ya, Bu, ya? Oke, Bu. Dengan imbal hasil yang menarik, terus juga dengan peningkatan ya, perkembangan produk-produk syariah yang ada. Gimana sih Ibu ngelihat pasar modal syariah ini ke depannya tuh akan seperti apa? Mungkin untuk 5 sampai 10 tahun ke depan gitu menurut Ibu bagaimana? Kalau saya pribadi berkeyakinan bahwa insya Allah ini nanti ke depannya akan terus berkembang gitu ya. Namun kita tidak akan melihat perkembangan yang bagus kalau tidak ada peran dari kita dari sekarang. Kalau kita cuman berkeyakinan kan nggak akan terjadi. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak orang itu sendiri merubah. Jadi kalau dengan keyakinan saya tadi, tetap dari sekarang ini kita OJK, pelaku pasar, masyarakat, akademisi, kita harus berkolaborasi untuk mengembangkan pasar modal syariah ini. Salah satunya dengan cara apa? Literasi dan edukasi. Jadi kita melakukan campaign nasional terkait dengan keuangan syariah gitu kan.
Kemudian dari sisi para policy maker juga membuat kebijakan-kebijakan yang menunjukkan keberpihakan kepada keuangan syariah seperti itu. Jadi insya Allah Indonesia itu potensinya besar. Pertama, secara jumlah muslimnya majority. Kedua, kalau kita lihat sekarang banyak yang hijrah gitu ya. Hijrah yang tadinya kehidupan yang dunia oriented sekarang balance lah dunia akhirat gitu kan. Kalau kita lihat banyaklah sekarang community-community yang mengarahkan ke hijrah. Nah, ini kita tangkap. Jangan hanya hijrah dari lifestyle, tapi financial lifestyle-nya juga harus dihijrahkan. Yang tadinya ke keuangan konvensional ke keuangan syariah gitu. Jadi insya Allah sih dalam 5 sampai 10 tahun ke depan saya berkeyakinan keuangan syariah di Indonesia itu akan berkembang pesat. Apalagi nih ya dari negara-negara luar yang mungkin saat ini keuangan syariahnya itu belum terlalu berkembang, melihat Indonesia itu potensi. Mereka belajarnya ke sini. Jadi waktu itu beberapa kali kita di OJK itu kedatangan tamu pernah dari Kazakhstan. Mereka belajar tentang keuangan syariah. Kemudian pernah ada dari Securities Commission-nya Bangladesh. Mereka belajar ke Indonesia bagaimana mengembangkan corporate sukuk dan juga sustainable sukuk gitu. Kemudian OJK pun juga pernah diundang untuk bicara di forum negara-negara OKI, negara-negara OKI dunia itu yang kita bicara tentang keuangan syariah Indonesia. Jadi Indonesia ini kita dilihat dengan tetangga kita Malaysia juga cukup advance gitu ya. Jadi dua negara ini sekarang menjadi rujukan gitu. Jadi menjadi rujukan negara-negara yang ingin mengembangkan keuangan syariah. Disitulah kita berkeyakinan Indonesia insya Allah akan menjadi pusat keuangan syariah dunia. Wah, amin, ya amin, Rabbal amin. Alamin. Oke Bu, tadi kan saya udah banyak banget nanya-nanya tentang syariah, prinsip syariah, terus juga produk-produk syariah. Mungkin ini pertanyaan berikutnya agak lebih personal kali ya Bu. Oke. Oke, banyak orang yang lihat Ibu nih sebagai sosok yang dihormati gitu ya. Gimana sih menurut Ibu apa yang membuat seseorang itu jadi pemimpin yang baik gitu Bu? Oke. Pemimpin ya. Kalau kita bicara tentang leader, pengen jadi leader yang baik, contohlah Rasulullah SAW. Beliau adalah the best figur yang bisa kita contoh dalam segala hal. Sebagai pemimpin, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, beliau adalah the best one. Jadi kalau kita bicara leadership, dalam diri Rasulullah itu contohnya udah banyak. Satu ya, kisah yang menginspirasi saya banget. Apa tuh? Terkait dengan bagaimana Rasulullah memimpin gitu. Jadi gini, suatu hari nih, Rasulullah itu melakukan perjalanan bersama para sahabatnya. Gitu kan. Melakukan perjalanan. Nah biasa kalau di perjalanan capek, istirahat kan. Bikin kemah dan segala macam. Pada saat itu, biasanya kalau perjalanan itu pasti bekalnya banyak. Termasuk kambing dan segala macam gitu. Jadi ada satu sahabat yang, ya Rasulullah saya menyedekahkan 1 ekor kambing ini. Untuk kita makan malam hari ini. Oke. Terus akhirnya Pak, sahabat yang ini, saya akan menyembelihnya. Satu lagi, saya akan menguliti. Satu lagi, saya yang akan motong-motong gitu. Udah satu lagi, saya akan memasak dan segala macam. Semua udah kebagian. Tapi belum ada nih yang cari kayu bakar. And you know what happened? Rasulullah, biarlah saya mencari kayu bakar. Masya Allah. Dia seorang nabi, seorang pemimpin negeri gitu kan saat itu. Tapi beliau mencari kayu bakar. Dengar itu semua, para sahabat, nggak usah ya Rasulullah, udah ibaratnya gini, Rasulullah duduk manis aja, biar kita yang ngerjain. Kan Iya. biasanya kita gitu ya kalau sama bos-bos kita ya. Iya. Tapi nggak terjadi pada Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, biarlah saya mencari kayu bakar. Karena kalian sudah punya tugas masing-masing. Dan apa kata Rasulullah? Saya takut Allah akan marah kepada saya ketika saya hanya duduk-duduk sementara orang lain bekerja. Cerita ini benar-benar sangat menginspirasi saya. Itulah kenapa ketika saya bekerja, saya nggak mau tuh yang semua saya turunkan ke
anak buah. Takut. Rasulullah aja loh yang surganya udah dijamin. Melakukan itu, masa iya yang saya manusia biasa nggak mau melakukan kerja remeh-temeh gitu kan. Itu sih contoh salah satu ini. Terus yang kedua, ketika kita pengen jadi pemimpin yang baik, jadilah seorang leader, bukan seorang bos. Jadi kalau kita menjadi bos, itu biasanya gini, hei, 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 kerjain ya, kamu kerjain ini. Itu bos. Tapi kalau leader, let's do it, team, gitu. Ayo kita kerjakan, gitu. Jadi point of view seorang leader itu we. Tapi kalau point of view seorang bos itu I. Kemudian berikutnya, kalau bos take credits, taking credits. Jadi kalau orang lain bekerja, dia ini, oh ini kan karena saya, gitu. Tapi kalau seorang leader, giving credits. Ketika kita achievement, sukses, alhamdulillah, terima kasih nih ya teman-teman. Semua ini karena kerja sama kita, gitu. Tapi kalau seorang bos, siapa pimpinannya? Gue gitu loh. Nah, contohnya kayak gitu. So, that's the way we can be a good leader. Jadi, kita posisikan diri kita bagaimana bersikap kepada tim kita, gitu. Oke. Nah, Ibu kan jadi mentor nih ya buat banyak orang, saya percaya gitu. Gimana sih mungkin ada kesan atau pesan atau nasihat yang ingin Ibu sampaikan ke generasi muda zaman sekarang nih? Apa sih harapan terbesar Ibu gitu untuk generasi mendatang? Kalau untuk generasi sekarang, ini kan ada unik ya. Kita ada generasi X, Y, Z, milenial, dan kalau sekarang apa? Alpha ya? Alfa. Nah, setiap generasi punya karakteristik masing-masing. Yang menjadi challenge adalah ketika level manajemennya yang higher management itu generasi X, kemudian ini milenial, itu sering terjadi gap generation itu masalah itu. Nah, cuman bagi saya, walaupun ada perbedaan generation yang istilahnya mengindikasikan berbagai perbedaan style berkomunikasi, perbedaan style dalam bekerja, ada sebenarnya kesamaan yang harus dipakai untuk semua generasi dalam hal bekerja ketika kita ingin good performance. Pertama adalah kuasai apa yang menjadi pekerjaan kita, Yes. mastering what you do. Artinya ketika kita dapat project ini, so kita harus master nih. A to Z-nya tahu. Jadi ketika ada orang nanya dari sisi kanan, kita tahu jawabannya. Nanya dari sisi atas, kita tahu jawabannya. Karena kita master the problem gitu kan. Mastering the project. Tapi di sisi lain kita memasteri apa yang kita kerjakan, jangan lupa untuk cari tahu kerjaan teman kita. Pekerjaan yang lain yang dikerjakan orang lain, at least kita tahu sedikit walaupun hanya kulitnya gitu. Jadi kita tahu banyak akan yang sedikit, artinya mastering what we do, dan tahu sedikit akan yang banyak. Jadi apa yang kerjaan teman-teman itu kita tahu sedikit nggak apa-apa gitu. Kalau mastering ntar kita nggak sempat jadi ngerjain punya kita Iya. gitu kan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah meremehkan suatu pekerjaan gitu. Let's say cuman pekerjaan fotokopi ya. Mungkin kalau kita ngalamin pertama kali kerja di kantor, anak baru, walaupun lulusan sarjana, pertama kali disuruh ngapain? Fotokopi. Enggak ya? Iya. Enggak. Karena pengalaman saya pribadi dulu, pertama kali saya ini lulusan D3, ya karena emang saat itu juga pekerjaannya belum banyak, disuruhnya apa? Pelajari peraturan ini. Kemudian kalau misalnya ada yang senior atau pimpinan butuh difotokopi, "Din tolong fotokopi ya." Nggak mungkin bilang enggak ya, Bu? Enggak. Saat itu cuman gini aja, saya gini, "Oh iya ya." Saya lakuin, cuman dalam hati gini, aku dulu di STAN, kuliahnya babak belur biar nggak DO. Karena kan kalau di STAN sistem DO kan. Oh. IP 2,6 DO gitu. Biar nggak DO, di sini disuruh fotokopi, tapi saya kerjain gitu.
jangan pernah remehin suatu pekerjaan. Even hanya kita ngetik surat dan segala macam, itu merupakan learning proses yang harus kita lalui. Yes. From beginning, when you enter new job, do everything, dan jangan meremehkan pekerjaan itu. Karena bisa jadi pekerjaan yang dianggap remeh-temeh ini, itu nanti punya nilai besar loh. Agree, Bu. Nah, kemudian yang ketiga, tipsnya, bersabarlah pada setiap tantangan dalam pekerjaan itu. Tantangannya macam-macam loh kalau kerja. Tantangan dapat bosnya yang nggak enak, atau dapat kolega yang nggak enak. Oh, itu pasti itu di mana-mana. Karena nobody's perfect kan. Iya. Semua orang punya kekurangan, kelebihan. Gitu. Jadi ketika kita dapat atasan yang kurang nyaman buat kita, kolega yang kurang nyaman, atau mungkin bawahan yang kurang nyaman, face the challenges. Gitu. We have to cope with it. Dan caranya apa? Nikmati prosesnya, berdamai dengan diri. Dan itulah kenapa kalau saya pun juga mengencourage anak saya, kamu ikut organisasi selama kuliah dan sekolah. Karena saya dulu begitu. Walaupun nilainya sempat jeblok gara-gara ikut organisasi ya. Pulang malam. Tapi dengan ikut organisasi itu memberikan kita experience. Yes. Interpersonal skill kita itu berkembang. Karena kan kalau kita organisasi atau kepanitiaan, stress itu pasti ada kan. Iya. Koordinasi dengan teman, koordinasi dengan tim lain dan segala macam. Itu adalah latihan kita untuk sebelum bekerja. Jadi itulah kenapa kalau saya ada anak baru nih, saya tanya, kamu dulu aktif di organisasi apa? Tapi begitu dia saya dulu nggak ngisi organisasi, Bu. Terus kamu ngapain di kampus? Ya cuman kuliah. Terus kalau liburan? Nggak ngapa-ngapain. Beda ketika saya handle anak yang model nggak pernah ikut organisasi sama yang ikut organisasi. Lebih mudah yang sering ikut organisasi. Kalau yang nggak pernah ikut organisasi, waduh itu PR. Jadi harus mensupervisinya itu detail banget gitu. Iya, Tapi harus kalau dituntun. betul, tapi kalau anak yang sudah biasa organisasi, gampang. Kasih supervisi dikit aja jalan gitu. Itu aja 3 itu aja sarannya buat generasi muda. Itu nggak generasi muda aja. Everyone dari generasi apapun ketika memasuki dunia kerja itu. Oke, Bu. Ini agak penasaran ya. Kalau misalkan nih, Bu, bisa ngomong ke sisi muda seorang Ibu Din Sukmarini, apa yang mau Ibu bilang? Saya masih muda loh. Saya nggak bilang tua sih, Bu. Saya ini milenial. Oh. Jelita. Apa itu? Jelang 50 tahun. Tenang, Ya. Bu. Kalau saya masih muda gitu ya. Kalau sekarang kan udah tinggal sekian tahun lagi udah bakal pensiun. Saya akan membekali diri saya dengan ilmu. Gitu. Agar dengan ilmu itu saya bisa bekerja baik. Kemudian dalam hal pekerja, saya akan mengorientasikan, saya pengen jadi kaya. Dengan kaya itu saya bisa banyak sedekah, bisa membiayain orang-orang di sekitar saya yang kekurangan, keluarga saya yang cukup butuh dukungan. That's it. Masya Gitu. Allah. Karena kalau saya belajar dari Ustadz ya, kalau kita meniatkan sesuatu akhirat, dunia itu pasti ke bawah. Tapi kalau kita meniatkan untuk dunia, akhirat itu bisa jadi ketinggalan. Contohnya apa, Mbak? Misal gini, kalau kita kerja untuk kaya, untuk biar kita kaya, mati-matian kita kerja. Ketika kita mati-matian kerja, bisa jadi sholat lewat, ada adzan, entar aja, masih ngejar rapat, entar aja. Tapi kalau kita untuk orientasi kerja itu untuk akhirat, gak bakal tuh yang rapat sore sampai libas besarnya ngelewatin maghrib gitu. Nggak bakal. Karena ketika kita untuk orientasi akhirat, kita itu akan tetap menjaga. Akhiratnya jangan nih. Kerja ibadah. Sholat itu ibadah. Jangan sampai antar ibadah ini saling melibas gitu. Gitu. Jadi nggak akan kelibas tuh waktu sholat. Tutup ini. Dan Mbak Karen, yakinlah. Ketika kita menunjukkan ke Allah,
apa-apanya itu bakalan diatur sama Allah. Jadi ketika kita menjaga sholat kita, menjaga Allah itu, urusan kita itu demi urusan digampangin sama Allah. Yang tadinya kita kayaknya, wah bakalan crash nih jadwal. Ternyata qadarullah apa gitu. Kayak gitu. So, itu. Oke, wow. Nggak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai di penghujung perbincangan kita. Tapi sebelum kita tutup episode spot kali ini, ada satu pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke setiap tamu spot yang ada. Oke. Jadi, apa sih Bu filosofi investasi seorang Ibu Din yang Ibu terapkan sampai hari ini? Oke. Ketika saya mau berinvestasi, seperti yang pertama kali pertanyaan tadi ya di kuis ya, investasilah yang halal. Ya, itu pertama. Kedua, biar kita nggak kena investasi bodong, pilihlah investasi yang logis. Secara logika dan ini. Dan tentunya tadi, untuk mengetahui logis atau tidak, you have to understand the product, right? Baca tadi tetap. Kemudian yang berikutnya, impactful, berdampak. Kira-kira kalau aku investasi ke sini, dampaknya buat orang itu apa? Jangan hanya ego kita, gitu. Jadi contoh apalagi sekarang lagi marak impact investment ya, Oke. terkait dengan sustainability. Jadi ini perlu kita gerakkan juga. Karena sekarang itu dunia kita, bumi kita udah makin rusak. Itulah kenapa orang-orang sekarang jadi menumbuhkan nilai-nilai sustainability di mana itu concern terhadap bumi, green, kemudian sosial juga. Sebenarnya itu udah value di dalam Al-Quran semua tuh. Cuman memang baru sekarang dipromotkan oleh negara barat yang nggak tahu itu, padahal itu nilai-nilai Islam. Tapi kalau kita sebagai umat Islam, itu ada kok di Al-Quran gitu. Karena di Al-Quran itu kan ada ayatnya, saya lupa surat dan nomornya ya, tapi saya ingat terjemahannya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Jadi udah ada itu. Kemudian ketika kita melakukan investasi, harus ada rahmatan lil alamin. Yaitu ke sosial, berdampak sosial gitu. Jadi itu ya, investasi yang halal, kemudian logis dan impactful. That's it. Oke, Bu Din, terima kasih banyak Bu untuk Sami-sami. insight-nya, terus juga pengalamannya sangat-sangat insightful sekali. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat, Amin ya robbal alamin. khususnya dalam upaya Ibu ya untuk memberikan pertumbuhan atau meningkatkan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Gitu. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya penonton setia Spot. Saya Karen Miranti, Saya Din Sukmarini. signing out. Sampai ketemu di episode spot berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.